Shalom. Seger-seger ya kak ya. Semangat semuanya. Iya. Waduh, si Darren sampai gini-gini. Oke adik-adik, gimana semua hari ini kabarnya? Luar biasa? Amin? Luar biasa. Oke. Ini kakak ingin kalian kan beberapa bulan ini ibadahnya nggak bisa tatap muka gitu kan, secara online. Sekarang karena kita bisa beribadah secara langsung, coba kasih salam ke teman-temannya yang sebelah kiri ya, kasih salam ke sebelah kanan, bilang gini, Shalom. Yang sana hai gitu ya, harus kompak ya. Yang sebelah sana hai gitu ya, hai Shalom gitu ya. Oke coba 1, 2, 3 Shalom. Berdiri dong, berdiri. Coba kasih salam kiri temennya ya, yang di sebelah situ ya. 1, 2, 3 Shalom. Nah, mana? Ayo, hai Shalom gitu loh. Ayo coba. Yuk, 1, 2, 3 Shalom. Sekarang yang sebelah sana coba kasih salam ke temannya yang sebelah kiri. Coba. 2 Kak. Shalom. Sampai gini dan. Oke, adik-adik, siap untuk memuji Tuhan sore hari ini? Siap untuk meninggikan nama Tuhan sore hari ini? Siap. Yuk, kalau siap kita semuanya berdiri, kita semuanya mau berdoa terlebih dahulu ya, sebelum ibadah kita mulai. Yuk kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk sore hari ini ya Tuhan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena kesetiaan-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, kami dapat beribadah di tempat ini. Dan biarlah sore hari ini Tuhan, kami boleh bersuka cita, kami boleh merasakan kasih-Mu, kami boleh mengalami kasih-Mu, hadirat-Mu Tuhan melawat setiap kami. Dan kami anak-anak-Mu siap untuk memuji, meninggikan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk kita memuji Tuhan yang terhebat. Ya. Semuanya kita memuji Tuhan pakai gerakan tirukan Kak Lucia. Indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya, seluas-luasnya, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamat. Sekali lagi lebih semangat yo. Seindah-indahnya, secerah-cerahnya, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Yeay. Sedalam-dalamnya, seluas-luasnya, luas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terindah, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Dia yang terbaik, 'Dia yang terindah,
Yesusku, Juru selamatku. Dialah Yesusku, Juru selamatku. Oke, jadi adik-adik kita semua setuju. Kakak setuju nggak kalau hanya Yesus Juru Selamat kita? Setuju dong. Sangat setuju harusnya ya. Sebab itu adik-adik kita harus selalu bersuka cita ya. Sekalipun di masa-masa pandemi seperti ini, tapi kita nggak boleh bersedih hati. Sebab kita punya Tuhan yang menyelamatkan. Amin. Amin. Oke, adik-adik silakan duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan Yesus. Mari kita angkat satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Kita percaya kita punya Tuhan yang sangat baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari naikkan syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari adik-adik pujikan pujian ini dengan segenap hati. Katakan, Bapa, Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidupku, di hidupku. Bapakku berterima kasih, Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Syukurku buat hari yang Kau beri, tak
sepanjang hidupku. Mari katakan ku naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang kau beri, buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari adik-adik naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Mari bermazmur bagi Tuhan. Katakan Tuhan Yesus terima kasih. Tuhan Yesus Engkau baik. Tuhan Yesus kami rindu Engkau. Tuhan Yesus kami memuji Engkau. Yesus Engkau baik, Yesus Engkau setia. Kami memuji, kami bersyukur. terbaik sore hari ini. Mari kita puji Dia, mari kita sembah Dia dengan segenap hati kita. Mari angkat suara adik-adik, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji
Mari secara perlahan saya undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Adik-adik boleh angkat tangan kalian. Adik-adik boleh melipat tangan kalian, taruh di dada. Mari kita hampiri Tuhan Yesus yang sangat baik, yang sangat setia. Kasih-Nya senantiasa nyata bagi setiap kita. Mari tirukan kakak, naikkan syukur mazmur pujian kepada Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik. Oh, Tuhan Yesus baik. Kami bersyukur. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Kami bersyukur, kami bersyukur. Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Mari katakan. Haleluya. Sekali lagi katakan. Haleluya. Kami sembah. Katakan haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik. Kami sembah. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi. Haleluya. Katakan dengan segenap hati. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Kami sembah, kami sembah. Yesus keselamatanku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Katakan ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari adik-adik pujikan dengan segenap hati. Katakan ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Tuhan, tiada yang lain. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh tiada yang lain, hanya Engkau satu yang kami tinggikan, yang kami puji. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik
kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Amin. Sebab itu kalau kita percaya kita punya Tuhan yang hebat, kita harusnya apa Kak? Bersukacita. Semangat. Semangat ya semuanya memuji Tuhan ya. Semangat. Laskar Kristus. Yes. 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 Tangannya diangkatnya tinggi dong. Namanya Laskar itu gitu ya, semangat gitu ya. Oke. Laskar Kristus. Yes. Yes. Ayo semuanya tepuk tangan di atas kepala. Siap ya? Yo. Yesus kau Tuhan, penolong dalam setiap waktuku. Tiada sepertimu, sebab engkaulah satu-satunya. Yeay! Yo semuanya. Dalam hidupku kau ada untuk memimpin langkahku. Pakai hidupku menyatakan kebesaranmu. Kan ku nyanyikan. Siap semuanya melompat buat Tuhan. Yesus Tuhan Rajaku, Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Ku puji, ku tinggikan, Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Yesus Tuhan Rajaku, Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Ku puji, ku tinggikan, Kaulah yang terhebat, terdahsyat semuanya. Ayo semuanya bergerak buat Tuhan. Semuanya memuji Tuhan, semangat. Yeay. Semua. Yesus kau Tuhan, penolong dalam setiap waktuku. Tiada sepertimu, sebab engkaulah satu-satunya. Yeay. Woo. Ayo angkat suaranya, katakan. Dalam hidupku kau ada untuk memimpin langkahku. Pakai hidupku menyatakan kebesaranmu. Kan ku nyanyikan Tawakayo. Yesus Tuhan Rajaku, Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Ku puji, ku tinggikan, Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Yesus Tuhan Rajaku. Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Ku puji, ku tinggikan. Kaulah yang terhebat. Sekali lagi katakan. Yesus Tuhan Rajaku. Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Ku puji, ku tinggikan. Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Saya semuanya berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Siapa di sini percaya kalau kita itu istimewa di mata Tuhan? Siapa percaya? Angkat tangannya. Jadi kita nggak boleh kalau misalnya ada yang ngomongin kita yang jelek-jelek. Misal kalau Meme, wah Meme, kamu nggak bisa main drum kayak aku. Wah Lois, kamu nggak bisa main piano kayak aku. Wah, kalau kayak gitu nggak boleh didengerin. Kita harus tetap dengar kata-katanya Tuhan. Kalau kita itu istimewa loh di matanya, amin. Amin. Siapa senang di sini jadi miliknya Tuhan? Jadi anak-anaknya Tuhan. Saya. Yuk kita lebih bersemangat lagi memuji Tuhan, amin. Aku istimewa.
Katakan ya, aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Sekali lagi, aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa. Tunjuk temennya. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa. Kata siapa? Kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah siapa? Tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ya, sekali lagi. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, ku berharga. Alkitab mengatakan Ku istimewa, ku istimewa. Kata siapa? Kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi karena siapa? Tapi darah Yesus. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan Ku istimewa, ku istimewa, kata Yesus. ku dibeli Bukan dengan emas perak, tapi karena siapa? Tapi darah Yesus. Tapi darah Yesus. Tapi karena siapa? tapi darah Yesus. Yeah, haleluya. Yeay. Adik-adik, Oh. dipersilakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita lebih sungguh lagi untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Karena kita adalah miliknya, Dia yang mengerti setiap kekurangan kita dan Dia yang memegang masa depan kita. Ku milikmu. Dalam kesesakanku, dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan rajamu. Karena pengorbananmu sempurna Tuhan. Karena pengorbananmu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap hidupku. Kau memegang setiap musim hidupku.
Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Karena Pengorbananmu, Kau jadikanku baru. yuk mari kita pujikan dengan sungguh-sungguh. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku serahkan semua
Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami adalah milik-Mu ya Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Genggam erat tangan kami ya Tuhan, tuntun setiap langkah kami ya Tuhan. Engkau yang mengerti rancangan masa depan kami ya Tuhan, dan masa depan kami ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar setiap kami dapat mengerti apa yang mau Engkau sampaikan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Ustaz. Selamat mendengarkan firman. Shalom adik-adik. Puji Tuhan, kita lama ndak berjumpa ya secara tatap muka ya. Udah berapa lama? Hampir 2 bulan ya. Wajahnya ada yang berubah enggak ini? Oh enggak berubah? Oh enggak berubah, sama seperti Tuhan Yesus enggak pernah berubah. Yang jelas wajahnya tambah cantik, tambah ganteng-ganteng. Amin. Karena apa? Karena kalian semua adalah milik Kristus. Kita baca firman Tuhan pada sore hari ini ya. Kita baca dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 23. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Ya, sudah keluar di LCD-nya? 1 Korintus pasal 3 ayat 23, adik-adik yang sudah pintar membaca, dibaca dengan keras. Ya, oke? Siap ya? Sebentar, kakak sulap dulu. 1, 2, celing loh, 3. Betulan ya. Ayo kita baca dengan keras ya. 1, 2, 3. Tetapi kamu adalah milik Kristus. Dan Kristus adalah milik Allah. Sekali lagi, siapa yang di sini merasa dirinya dimiliki oleh Tuhan, menjadi milik Kristus? Tadi firman tadi, pujian tadi bilang apa ya? Ku milikmu sekarang dan sampai lamanya. Oke. Kakak ini bawa sesuatu. Ini apa ini? Ya, ini pita. Warnanya apa? Warnanya merah. Ini merah muda apa merah tua? Apa merah menyala? Merah tua menyala. Kalau digabungin seperti itu ya. Ada nggak ayat firman Tuhannya ya? Ada. Ayo kita buka lagi di dalam Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18. Yesaya pasal 1 ayat 18. Kita baca sekali lagi ya. Yesaya pasal 1 ayat 18. Yuk, 2, 3 dengan keras. Marilah, baiklah kita berperkara. Dosamu merah seperti apa? Krimisi apa kirmisi? Ya, bukan krimisi loh ya, kirmisi. Kok perungunya Om krimisi tadi? Dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi terus sekalipun akan menjadi. Wow, nah ini tadi kain yang Om bawa ini merupakan persamaan dari warna kain yang disebutkan sebagai kirmisi. Ya, kirmisi itu adalah sebuah warna yang didominan dengan warna merah tua, keunguan. Sedangkan kesumba itu warna merah tua. Nah, warna ini kebetulan di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 dilambangkan sebagai apa?
sebagai sebagai domba. Bukan. Sebagai dosa. Ya. Jadi dosa yang begitu banyaknya, yang gak terhitung, yang begitu tinggi, menumpuk, menjulang tinggi sekali. Sampai ke langit bahkan, ya itu digambarkan seperti merah pekat. Seperti kirmisi, merah yang begitu pekat sekali. Merah tua, keungu-unguan. Dan seperti kain kesumbah. Ya, yang warnanya merah tua tapi menyala, seperti ini. Jadi ini merupakan bisa digambarkan sebagai lambang dosa manusia. Dan apa kata Alkitab? Ayo. Kata Alkitab, dosa manusia yang merah seperti kirmisi dan seperti kain kesumbah itu disucikan seputih salju. Lalu kemudian diputihkan juga seperti bulu domba. Itu gambaran adik-adik. Gambaran dari hidup kalian semua, hidup kakak, hidup kalian semua. Yang dulunya tidak mengenal Tuhan, dosa kita itu merah seperti kirmisi. Yang hidup kita itu jauh dari Tuhan. Hidup kita itu terbuang dari Tuhan. Terus kemudian hidup kita itu cuma hanya melawan Tuhan. Tidak nurut, tapi melawan Tuhan terus. Akhirnya kita semakin jauh sekali. Tetapi berita gembiranya adalah dikatakan di dalam nubuatan Yesaya ini, dan itu digenapi dalam kitab Matius ketika Yesus datang, dosa kita yang merah tadi itu ditanggung oleh Tuhan Yesus di mana? Di kayu salib. Kalian tidak perlu bayar. Ya, kalian tidak perlu untuk membeli penebusan itu, tidak perlu. Justru kalian cuma hanya diam saja dan percaya kepada Yesus. Dan dosa yang merah yang ada pada kita melekat, itu disucikan seputih salju. Disucikan seperti bulu domba. Yang setinggi langit, kata firman Tuhan, itu dilupakan oleh Tuhan. Dijauhkan sejauh timur dari barat, dilupakan semuanya. Dan kita dijadikan yang dulunya adalah musuh Allah, dijadikan menjadi milik Kristus, milik Allah. Amin. Siapa yang di sini suka mau dimiliki oleh iblis atau dimiliki oleh Tuhan? Miliki oleh Tuhan dong. Kalau dimiliki oleh iblis, masa depannya gimana kira-kira? Masa depannya, apa? Kena asap, ya. Bener, kena asap, ya. Mungkin kebanyakan nonton kena asap ilahi dulu ya. Kena asap. Ibaratnya kena asap itu adalah hukuman murka, ya. Betul. Terus apa lagi? Apalagi selain kena asap? Masuk neraka atau masuk surga? Masuk neraka dong, ya kan? Masuk neraka, hidupnya berharga apa tidak? Tidak berharga. Tetapi ketika kita menjadi milik Kristus, Tuhan menjadikan hidup kita ini berharga loh. Ya, berharga. Kalian itu adalah mutiara-mutiaranya Tuhan. Amin. Kalian itu berlian-berliannya Tuhan. Bahkan Tuhan itu bilang gini loh sama kalian semua. Dalam firman Tuhan. Kamu itu adalah biji mataku. Wow, biji mata Tuhan itu berarti apa itu? Kalau dibandingkan dengan harta, emas, berlian, lebih berharga mana dengan mata? Lebih berharga mata dong. Ya kan? Orang kalau kehilangan emas gak apa-apa. Orang kehilangan kekayaan, berlian gak apa-apa. Tapi coba, jangankan kehilangan mata. Coba Cece Lois tak jelek sedikit ya matamu. Nggak mau, pasti ditolak kan. Begitu berharganya loh. Amin. Hidup kalian itu di mata tuh Tuhan. Ya kan, kenapa? Karena kalian itu menjadi miliknya Tuhan. Dan cuma hanya berharga. Tetapi apa? Disayangi Tuhan. Wow.
Coba lihat Tante Ratna itu gendong siapa? Gendong Natali, ya kan? Tandanya sayang apa enggak? Sayang dong. Tandanya itu sayang, kalau sayang itu pasti digendong. Ya, Om pun juga dulu waktu anak kecil-kecil, Samuel kecil walaupun gewedut gitu ya. Ya tetap digendong. Ele kurus, tetap digendong. Tandanya apa? Tandanya Om sayang kok. Ya kan? Itu bukan anak tetangga, anak saya. Ya, anak saya. Jadi adik-adik kalian semuanya itu disayang Tuhan karena kalian bukan anaknya tetangga, bukan anak iblis, tapi anaknya Tuhan. Bukan cuma disayang aja loh, tapi apa? Diinget sama Tuhan. Ya, Om pernah nih, kakak pernah. Satu saat Eleazar ini lama bermain seharian enggak pulang-pulang. Ya, waktunya makan bingung. Oh iya, ini jam waktunya makan. Saya cari kemana-mana di di gang sebelah nggak ada, di sana nggak ada. Udah khawatir. Ternyata ada di rumahnya tetangga mainnya, di dalam. Jadi nggak kelihatan. Sempat khawatir. Nah, kenapa kakak ini bisa mencari Ele? Selain dia anak, selain dia Om sayangi, juga Om ingat. Ya kan? Kalau kita ini menjadi miliknya selalu diingat sama Tuhan. Amin. Ya kan? Engkau ada di pikiranku, engkau ada di dalam hatiku, kata Tuhan. Wah, kalau kalian ada dalam pikirannya Tuhan, kalau kalian ada dalam hatinya Tuhan, luar biasa. Senantiasa setiap waktu, ya Tuhan selalu nginget, gak pernah dilupain deh. Amin. Nah, adik-adik terkasih Tuhan, itu yang Tuhan buat. Ya, kalau kita menjadi miliknya, itu luar biasa. Kita pun juga disertai oleh Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana sih lalu kemudian kehidupan kita itu yang dikatakan kita ini menjadi miliknya Tuhan? Ya, kehidupan kita ini yang seperti apa yang dikatakan kita ini menjadi miliknya Tuhan? Selain itu tadi ya, yuk kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-8. Yuk, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. Roma pasal 8 ayat yang ke-9. Kita baca ya dengan keras lagi. 2, 3. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Jika memang Roh Allah diam di dalam, tapi ia bukan milik Kristus. Nah, dari ini yang luar biasa. Ya, yang luar biasanya itu bagaimana kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang dimiliki oleh Tuhan atau yang menjadi miliknya. Itu dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 9 ini adalah jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Anda percaya enggak bahwa kalian itu disertai oleh roh Tuhan. Siapa sih roh Tuhan itu? Siapa namanya tadi? Roh Tuhan dikatakan dalam Alkitab disebut juga sebagai roh Kristus, disebut juga sebagai roh Kudus. Wow, ya. Disertai oleh Roh Kudus. Dan dikatakan di sini, orang yang tidak memiliki Roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Tandanya apa sih, Kak? Kalau saya ini disertai oleh Roh Tuhan. Firman Tuhan berkata gini, ya, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menyebut ya Aba ya Bapa tanpa digerakkan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menyebut bahwa Yesus adalah Tuhan kalau itu tidak digerakkan oleh Roh Kudus. Amin. Bukankah setiap hari kita berdoa dan menyebut nama Tuhan Yesus? Betul? Kalau kita bernyanyi juga menyebut nama Tuhan
Yesus. Berarti apa? Di dalam diri kita ada roh Tuhan. Ya, di dalam diri kalian ada roh Tuhan, yaitu roh Kristus. Roh Kristus yang terus menyertai kita, dikatakan dalam firman Tuhan itu manunggal. Ya, manunggal itu apa sih? Manunggal itu menjadi satu di dalam kita. Amin. Bukan sendiri-sendiri. Bukan Kak Step lalu kemudian misalkan Kak Yuli di sini sebagai Roh Kudus. Enggak. Tetapi Roh Kudus itu sudah manunggal di dalam, menjadi satu di dalam tubuh ini, dalam roh ini. Ya. Nah, ada yang terkasih dalam Tuhan, kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, maka dikatakan apa? Kita tidak akan hidup di dalam daging, tetapi apa? Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, ini nih. Anak-anak yang menjadi miliknya yang disertai oleh Roh Kudus, ya, itu akan bergairah loh. Kalau apa? Kalau mendengar diumumkan, ya, hari Sabtu besok ibadah kids. Nah, ini gimana responnya? Aduh, ibadah kids lagi. Atau hore, ibadah kids. Aku kepingin ketemu teman-teman yang lainnya. Aku kepingin beribadah. Seperti itu? Yes, berarti apa? Roh Tuhan menyertai kalian. Seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berumur 12 tahun. Umur 12 tahun itu kalau SD kelas berapa? Kelas 6 ya. Cici Lois kelas berapa? Kelas 5, umur 11. Mau kelas 6 ya? Sampai lupa. Mau kelas 6, berarti umur kurang lebih 11-12 ya. Nah, perhatikan, ketika Tuhan Yesus di umur 12 tahun, lalu kemudian ibunya membawanya ke Yerusalem untuk beribadah bersama-sama, lalu kemudian ketika setelah merayakan perayaan ibadah selesai, karena begitu banyak rombongan, Tuhan Yesus lepas dari pegangan ibunya. Ibunya dan bapaknya pulang. Dikirain itu Tuhan Yesus ikut dalam rombongan yang di sekitar orang banyak itu. Ternyata sudah sampai rumah ditunggu-tunggu kok gak datang-datang ini. Tuhan Yesus ini kemana ini? Ternyata Tuhan Yesus kemana? Apa Tuhan Yesus ke Batos? Gak ada. Atau istilahnya Natos, Nazaret Mall. Natos, Nazaret apa? Tom Square. Gak tahu lah. Town Square. Nah ya, Natos nggak ada di situ kan? Nggak ada. Tapi yang ada apa? Betani di sana. Ada rumah ibadah. Nah ketika orang tuanya mencari berhari, ternyata waktu didatangi di rumah ibadah di situ, siapa tahu tertinggal di situ. Tuhan Yesus lagi apa? Pinter sekali bersoal jawab sama siapa? Bapaknya. Sama orang-orang. Terus sama siapa lagi? Sama para imam, orang-orang ahli Taurat. Orang ahli Taurat itu orang siapa sih? Orang-orang yang pinter itu loh mempelajari Alkitab itu. Guru-guru, penyelidik Alkitab. Kalau adik-adik di sini kan kalau di sekolah diajar oleh guru-guru. Nah, ahli Taurat pun juga sama, dia mengajarkan kitab-kitab. Ya. Tuhan Yesus berdialog dengan mereka. Bayangkan umur 12 tahun berdialog dengan orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang berpengalaman, berpengetahuan luas. Dan itu menggairahkan sekali. Hingga sampai oleh karena hikmatnya orang-orang ini, hikmatnya luar biasa ya. Bisa aja menjawab, bisa aja untuk menerjemahkan, bisa aja untuk apa? Untuk menjelentrekkan. Nah, wis enggak tahu menjelentrekkan apa. Nah, ada yang terkasih nama Yesus Tuhan. Lalu ketika ibunya bilang gini, "Nah, kamu kemana aja? Ibu itu sudah capek mencari kamu, tak kirain kamu itu hilang." Lalu, "Ayo mari pulang." Waktu ketika diajak pulang, Tuhan Yesus menjawab apa? Ibu, dikatakan oleh firman Tuhan apa? Bahwa Tuhan itu menganggap rumah ibadah itu kesukaannya. Loh,
Ada terkasih ini loh, tandanya kalau anak-anak Tuhan yang disertai oleh Tuhan, itu sangat bergairah. Untuk apa? Datang ke gereja. Amin. Sangat bergairah. Enggak datang dengan cemberut, marah-marah, enggak, tapi bergairah. Ya kan? Pak, jam 3, aku mau mandi. Pak, aku mau ganti sendiri, mau berangkat. Tentunya berangkat sama papanya, enggak berangkat sendiri. Tapi sudah sebelum jam 4 sudah ngoyok-ngoyok papanya karena apa? Kepingin banget untuk bersekutu dengan Tuhan. Amin. Dan tandanya kalau disertai dengan Roh Kudus itu apa? Seneng belajar. Ya kan? Seneng belajar kayak seperti Tuhan Yesus tadi. Berdialog tentang apa? Tentang firman Tuhan. Belajar firman Tuhan. Kalau ada renungan dibaca. Ya, renungan sekolah minggu, renungan apa aja dibaca. Amin. Nah, adik-adik terkasih dalam Tuhan, itulah kehidupan dari anak-anak yang menjadi milik Allah seharusnya. Itu apa? Dikatakan firman Tuhan bahwa kalian itu disertai oleh Roh Tuhan, Roh Kristus, Roh Kudus yang senantiasa memberikan gairah, semangat. Amin. Siapa di sini yang waktu selama kita virtual itu dalam hatinya gini, Kak, kapan sih Kak kita ibadah tatap muka, Kak? Kapan sih Kak kita ibadah lagi, Kak? Siapa yang punya perasaan seperti itu? Angkat tangannya. Wow, semuanya ya. Semuanya berarti apa? Ini merupakan tanda-tanda Roh Kudus yang memberikan gairah terhadap adik-adik semuanya. Amin. Ya, ayo berikutnya. Kita buka dalam Galatia pasal 3 ayat 29. Galatia 3 ayat 29. Galatia 3 ayat 29. Ya, kita baca dengan keras lagi ya. 1, 2, 3. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Allah. Wow, di sini. Kalau kamu milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Kamu keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Allah. Amin. Semua hafalkan lagunya Bapak Abraham ya. Bapak Abraham mempunyai apa? Banyak sekali anak-anak. Aku anaknya, engkau juga. Mari puji Tuhan. Nah, perhatikan di sini. Kalian juga dianggap sebagai anak-anak Abraham loh. Nah, Bapak Abraham itu yang seperti apa ya? Bapak Abraham adalah seorang bapak yang telah menerima janji daripada Allah loh. Ya, menerima janji daripada Allah. Dan luar biasa perjanjian Allah kepada Bapak Abraham. Banyak banget. Ya, selain Abraham, Bapak Abraham akan diberikan banyak keturunan dan juga sebuah tanah perjanjian. Nanti kita lanjutkan lagi nyanyinya ya. Lagi semangat bernyanyi semuanya ini. Karena sudah 2 bulan gak ketemu ya. Nah, adik-adik terkasih dalam Tuhan, kita akan melihat, yuk, kira-kira janji apa sih yang Tuhan berikan kepada umat miliknya? Janji apa aja yang bisa kita dapatkan dari Tuhan? Apa aja? Tuhan apa? Ya? Hah? Wow, keselamatan ini luar biasa. Keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu ya. Mati menebus hidupmu, mati hidup menebus kakak. Terus apa lagi? Selain keselamatan. Tuhan berjanji apa? Menyertai, betul. Apalagi? Ayo, banyak loh. Sayap kiri. Tuhan memberikan janji apa aja kepada kita? Wah, berkat. Mantap sekali. Berkat itu berupa banyak ya. Bisa berupa kesehatan, bisa hikmat, juga kepandaian, kepintaran, kesuksesan, ya,
berkat-berkat yang lain. Apa? Makanan. Ya, ini makanan, berkat semuanya. Tuhan juga memberikan janji apa? Perlindungan. Tuhan juga memberikan janji apa? Menolong. Amin. Nah, adik-adik terkasih mas Tuhan, perhatikan ketika Musa, ya, Musa dan Tuhan Yesus ini mengalami hal yang serupa. Yaitu apa? Mengalami peluputan, pertolongan, perlindungan dari masa aniaya. Ya, ketika Musa lahir, itu Fir'aun mengadakan apa? Pembunuhan secara massal. Ya, pembunuhan secara massal. Setiap orang-orang Israel yang melahirkan anak laki-laki harus dibunuh. Kejam ya. Sama ketika Tuhan Yesus pun juga lahir, Herodes ketakutan dan memerintahkan setiap anak ya yang di bawah usia 2 tahun dibunuh semua yang para laki-laki. Tetapi Tuhan meluputkan Musa. Tuhan juga meluputkan bayi Yesus. Inilah tandanya kalau kita menjadi milik Tuhan. Tuhan itu bukan cuma hanya memberkati, bukan cuma hanya menolong, tetapi juga melindungi, meluputkan. Dan yang paling keren sekali ada janji Tuhan apa? Dia memberikan rumah di surga. Bukan perumahan di sini ya, sebelah ini ya. Tapi perumahan ada di surga itu yang keren yang Bapak sediakan buat kita semuanya. Amin. Yang terakhir dalam 2 Yohanes pasal pertama ayat yang ke-9. 2 Yohanes pasal pertama ayat yang ke-9 kita baca dengan keras. 2 Yohanes pertama ayat yang ke-9. Ya. Kita baca ya. 2, 3. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Amin. Oleh sebab itu adik-adik terkasih mas Tuhan, ya, kita sebagai anak miliknya Tuhan, tandanya kehidupan kita ini harus senantiasa tinggal di dalam pengajaran Tuhan. Ya, pengajaran Tuhan artinya apa? Terus mau untuk apa? Mendengarkan firman Tuhan, gak ada bosan-bosannya. Amin. Setiap hari, ya setiap hari kalau bangun tidur diingatkan gak sama orang tuanya? Ayo jangan lupa renungan, ya kan? Harus dibaca. Ngerti enggak ngerti harus dibaca, ya. Dan banyak kesempatan-kesempatan untuk kita mendapatkan pengajaran melalui firman Tuhan. Selain adik-adik membaca firman Tuhan secara pribadi melalui Alkitab. Amin. Jadi tanda kehidupan orang-orang yang menjadi milik Allah atau yang dimiliki oleh Tuhan itu apa? Disertai oleh Tuhan. Lalu yang kedua apa? Menerima janji Allah. Dan yang ketiga apa? Tinggal di dalam bukan pengasapan loh ya. Pengajaran. Amin. Pengajaran. Siapa yang di sini suka dan setiap hari kalau ada renungan pagi hari, terutama ada di Immanuel ya. Kalau di Immanuel ada Bible Time ya. Siapa di sini mendengarkan renungan tiap pagi lewat Bible Time? Semua? Wow, luar biasa. Harus terus dipertahankan. Itu tandanya kita menjadi milik Tuhan. Amin. Ayo bangkit berdiri adik-adik terkasih, kita berdoa. Dalam kesesakanku. Yang bisa nyanyi, ayo kita nyanyi lagu ini ya. Kau beri
kedamaian-Mu dalam keraguan-Mu, temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh terkagum, sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Oh, kebenaranku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Amin. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Oh, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Haleluya. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Sekali lagi ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Mari adik-adik terkasih, engkau yang dicintai, engkau yang disayangi oleh Tuhan. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi kepada Tuhan. Katakan doa yang sama seperti Kak Asep doakan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Lebih keras lagi, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ini aku, Ini aku, milik-Mu Tuhan. milik-Mu Tuhan. Aku hidup Aku hidup bukan karena kuat, bukan karena kuat, bukan karena kebenaranku, bukan karena oleh kebenaranku, tetapi oleh anugerah tapi oleh anugerah yang membuat aku yang membuat aku sampai hari ini, sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya bahkan sampai selama tetap menjadi milik-Mu. tetap menjadi milik-Mu. Umat yang Kau sayangi, Umat yang Kau sayang, umat yang Kau sertai, umat yang Kau sertai. Engkau yang membuat hidupku berharga, Engkau yang membuat hidupku berharga. Engkau yang menjamin masa depanku, Engkau yang menjamin masa depan. Engkau yang memberkati hidupku. Engkau yang memberkati hidupku. Pakai aku terus Tuhan, Pakai aku terus Tuhan, menjadi alat menjadi alat di dalam jalan kerajaan-Mu. kerajaan. Ini aku Tuhan, Ini aku Tuhan. ini aku Tuhan, ini aku Ini aku Tuhan. Tuhan, Ini aku Tuhan. aku milik-Mu. Aku milik-Mu. Terima kasih, Terima kasih. terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Bapa, terima kasih meteraikan firman-Mu dalam hati anak-anak Tuhan. Mari Tuhan Roh Kudus, terus Tuhan bekerja bagi anak-anak Tuhan, terus mengurapi mereka semuanya, memberkati kehidupan mereka semuanya, dan mereka semakin bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka dalam milik-milik-Mu Bapa. Amin. Puji Tuhan, tepuk tangan buat firman Tuhan yang hebat ya. Seperti adik-adik hebat ya. Tuhan begitu hebat cinta kita. Semua diberkati ya. Puji Tuhan. Oke, silakan duduk. Puji Tuhan adik-adik, hari ini kita sudah ibadah onsite ya. Yang di rumah juga bisa ikut beribadah dengan kita. Kita akan memberikan persembahan ya. Untuk pekerjaan Tuhan, disiapkan persembahannya. Yang tidak bawa enggak apa-apa. Yang bawa boleh disiapkan, kita akan memberikan dengan sukacita ya. Kita berdoa dulu. Ya. Oke, boleh. Ya, semangat semuanya memberi untuk Tuhan ya. Ya, kita sama-sama berdoa adik-adik. Sikap yang baik. Berdoa dulu. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami adalah milik-Mu dan kami mau memberi Tuhan. Sebagian yang Tuhan beri buat kami mau berikan dengan sukacita untuk pekerjaan Tuhan. Berkati apa yang kami tabur dan biarlah ini memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan memberi dulu, kita menyanyi Ku Istimewa ya. Ya sambil nyanyi Ku Istimewa. Yang tadi. Ya. Bukan karena katamu, aku istimewa. Bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas tapi darah Yesus. Amin. Duduk. Silakan duduk. Ya. Puji Tuhan. Nah, sebelum Kak Ratna mau kasih pengumuman, Kak Ratna mau nanya nih. Ini Kak Ratna punya apa? Ada sesuatu nih, ada buku, ada pensil ini ya. Ini saya mau bagikan ke kalian aja deh. Tapi Kak Ratna mau nanya ya. Oke. Yang pertama. Tadi Om Steph cerita ya. Kira-kira kalian bisa nggak kasih tahu kita tentang apa sih kesimpulannya? Kalau boleh dikasih judul, kira-kira judulnya apa ya tadi? Siapa bisa? Bahwa Om Steph cerita bahwa kita titik-titik. Siapa berani? Bahwa kita adalah titik-titik. Om Ta bilang kita ini apa? Titik-titik. Siapa berani? Kita adalah dua kata. Kita adalah ting-ting. Ayo siapa berani? Iya pintar sini sayang. Keponakannya ya. Oke. Kita kasih buku aja ya. Iya, sama-sama lagi. Kita adalah milik Kristus. Yes. Tuhan begitu sayang kita dan Dia tebus dosa kita. Nah, tadi Om Tep ambil dalam firman Tuhan
bahwa dosa kita itu merah, sekalipun merah seperti salah satu buah ya di Israel sana ada buah namanya ini warnanya merah sekali. Nah buah ini apa namanya tadi ayo? Buah apa? Buah apa? Buah ini merah kayak stroberi kalau di sini adik-adik. Nah, bukan apel. Buah apa tadi yang keliru ngomongnya? Apa coba? Hah? Good, sini Shalom. Shalom tuh, pintar. Sini Kak Shalom ya. Oke. Terima kasih. Nah, dijadikan putih ya. Seperti apa? Ya, silakan Sharlin. Apa? Oh ya, bukan. Putih seperti? Ya, sini ya. Sedikit lagi Sharlin ya. Oke, good. Dan bersih seperti good, sini saya bulu domba, pintar sekali Daniel. Oke, masih ada ini, ada rautan nih. Nah, ada 2 ini. Siapa mau? Mau ya? Oke, kalau mau, oke. Mau Kensi sama Natalie sini, sini. Ya sini. Anak 2 sini, sahabat sini. Oke, mau ya? Mau tapi harus jawab pertanyaan Kak Tante Ratna loh ya. Sini, agak ke sini biar kelihatan kamera. Oke, Kensi sama Natali, lagu yang baru dinyanyikan itu lagu apa barusan? Lagunya gini. Na 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 na. Apa ya lagunya? Ya puji Tuhan apa? Apa ya lagunya? Lagunya itu Apa? Apa tadi? Aku bener yang tadi. ya yang tadi. Aku betul lagunya puji Tuhan dan yang tadi ya. Lagu aku Puji Tuhan. puji Tuhan. Aku is ti Di me wah iya pintar. Oke, saling melengkapi. Ya, kamu istimewa. Bilang aku istimewa. aku istimewa. Aku istimewa. Dadah. Bilang dadah. Oke. Puji Tuhan, semua istimewa ya. Oke. Adik-adik, baik yang di rumah maupun yang di sini, kalian istimewa. Nah, seistimewa kalian disediakan sama Tuhan berkat tadi ya. Nah, kita disediakan adik-adik berkat oleh Tuhan rumah ibadah yang baru. Nah, ini kan rumah ibadah kita setiap saat. Tapi kita mau pindah ini adik-adik. Nah, kita mau punya rumah ibadah baru karena ini kan sewa. Nah, kita sekarang punya sendiri. Yeay. Nah, adik-adik, seneng dak? Nah, minggu depan adik-adik, kayaknya kalau nggak minggu depan ya 2 minggu lagi ya, itu kita akan pindah ya di rumah ibadah yang baru. Nanti kita sama-sama Om Gino akan dibawa ke sana semua ya. Oke. Nah, tapi adik-adik, rumah ibadah yang baru ini masih belum lunas adik-adik. Ya. Tapi sudah dibeli, cuman belum lunas. Nah, adik-adik, karena Tuhan sudah sediakan, Tuhan mau kita juga berpartisipasi. Nah, kita mau nabung nih. Kita mau sama-sama melunasi bersama-sama supaya kita bisa punya rumah ibadah baru ini. Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dicintai Tuhan, nah kita mau sama-sama mendukung kita beli rumah ibadah ini, bahkan mungkin sebelah-sebelahnya nanti jadi milik Tuhan semua. Amin. Dan kita semua bersukacita di sana. Nah, adik-adik ada ini Kak Ratna ya, bahwa ini adalah
botol. Nah, apa ya kira-kira ini ya? Siapa mau nih? Pasti semua mau ya. Nah, nanti adik-adik dapat satu. Di rumah juga yang nggak datang nanti dapat satu ya. Boleh diminum. Tapi setelah diminum botolnya jangan dibuang. Nah, adik-adik ketika sudah habis dicuci di rumah, setelah itu adik-adik sisihkan uang sakunya adik-adik. Bilang papa mama, "Papa mama, aku mau sisihkan uang sakuku." Plung ke sini. Biasanya jajan 2.000, yang 1.000 taruh sini. Jajannya biasa 5.000, 2.000 taruh sini. Kalau jajannya biasa, berapa biasanya jajannya tiap hari? 5.000, taruh 2.000 di sini. Untuk siapa? Untuk untuk beli gedung baru. Nah nanti dikumpulkan, gedung baru akan lunas jadi milik kita. Ya, oke. Nah nanti kalau sudah penuh, kita kumpulkan sama-sama, oke? Nah adik-adik, ini boleh dibagi. Ayo Kak Rebeka bisa dibantu ya sama Yuli. Dibagi aja adik-adik, silakan. Oke, sama itu ya. Cukup lah ya, ayo. Yeay. Yang di rumah juga ya nanti dapat ya. Oke. Ya, sudah dapat semua? Puji Tuhan. Nanti ya nanti taruh uangnya di situ. Oke? Semua senang? Ya, semakin penuh Tuhan senangi anakku luar biasa. Cinta banget sama Tuhan Yesus. Siapa cinta sama Tuhan Yesus? Nah, ini buat Tuhan ya. Nanti Kak Ratna juga akan nabung juga ya, kakak-kakak buat Tuhan ya. Buat rumah Tuhan. Oke, adik-adik, puji Tuhan. Kita sudah bersuka cita, kita milik Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Ayo berdiri semua. 1, 2, 3. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Istimewa, kata Yesus. Amen. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus, tapi darah Yesus, tapi darah Yesus. Ya. Semua sikap doa yang manis sebelum pulang. Ayo kita semua akan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami adalah milik Tuhan Yesus. Terima kasih karena Tuhan sudah cinta kami. Tiba saatnya kami mau pulang. Biarlah berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, firman Tuhan tertanam di hati kami. Anak-anak-Mu ini Bapa, lindungi kami, sertai anak-anak kami. Dan juga Papa Mama mereka yang setia mendampingi. Tuhan memberkati taburan Tuhan dari tabungan mereka nanti. Tuhan memberkati mereka. Kami mau melakukannya karena kami milik Tuhan. Karena kami cinta Tuhan. Kami mau pulang Bapa. Biarlah berkat damai sejahtera sukacita. Perlindungan Tuhan, kuasa darah Yesus melindungi kami dari sekarang sampai selama-lamanya.
Di dalam nama Yesus semua yang diberkati bersama katakan amin. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Yesus kau Tuhan, penolong dalam setiap waktuku. Tiada sepertimu, sebab engkaulah satu-satunya.